Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Iya, pemerintah mengklaim bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat bisa membuat kartu identitas. Nah, untuk membahas hal ini, siang ini bersama kami sudah hadir Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada Pak Zudan Arif Fakrullah, dan juga pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Bapak Trubus Radiansyah. Kita sapa Pak Trubus dan juga Pak Zudan. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ini kita tidak sedang menghilangkan job Pak RT RW begitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita mencari bahwa sebenarnya yang namanya RT RW itu tetap dibutuhkan dalam pengurusan administrasi. Tapi mungkin tepatnya bunyi dari aturan yang dikeluarkan ini seperti apa Pak Zudan? Ya, Mas Charles, Mas Trubus, Mbak Elisa. Saya harus menyampaikan bahwa perubahan mendasar dalam layanan administrasi kependudukan ini sudah saatnya dilakukan. Kita harus melihat mengapa dulu kita menggunakan pengantar RT RW. Ya. Pengantar RT RW itu sejarahnya mulai diterapkan ketika kita baru menerapkan administrasi kependudukan di Indonesia di awal-awal tahun 2000. Dukcapil berdiri tahun 2002, 2006 dibuat Undang-Undang Adminduk. Disitulah mulai bergulir yang namanya surat keterangan menjadi bagian dari administrasi kependudukan. Itu tahun 2006. Sekarang 2018. Itu 12 tahun yang silam. Nah, negara kita ini kan berbenah terus. Negara kita ini melakukan perbaikan terus-menerus. Sekarang kita hidup di masa milenial. Semuanya sudah digital. Masa iya sih kita masih harus berpikir kolonial seperti masa lalu, gitu kan? Nah, oleh karena itu, pemerintah memperbaiki terus-menerus. Kita sekarang memiliki 263 juta penduduk, yang datanya sudah ada dalam database. Kalau dulu kan belum ada. Maka untuk memastikan penduduk itu dulu perlu surat pengantar. Nah, sekarang yang menyatakan bahwa dia adalah penduduk setempat. Pengantar RT, RW, sampai ke kecamatan, memastikan bahwa penduduk itu tinggal di X. Sekarang tidak perlu lagi, karena ketik namanya, Charles, ketik Eliza, ketik Zudan, ketik Nia, datanya keluar semua. Gitu. Ya, jadi di RT RW nggak ada data itu, tapi di Dinas Dukcapil masing-masing daerah ada. Nah, RT RW masih berfungsi, masih sangat banyak fungsinya. RT RW dengan fungsi sosialnya itu banyak sekali. Orang yang mau pindah lapor nggak? Seharusnya tetap lapor, tetapi tidak dalam fungsi adminduk, tapi dalam rangka fungsi sosial. Dia pamit. Pak RT, saya pamit, terima kasih, dulu sudah bertempat tinggal di sini, saya mau pindah ke sana. Saat dia datang ke tempat baru, lapor tidak? Lapor dong, kenalan dong. Jadi fungsinya fungsi sosial. Ini problemnya, karena ini soal problem bagaimana fungsi RT RW itu bisa tetap ada. Tapi bagaimana mengarahkan masyarakat untuk tetap menganggap bahwa fungsi itu harus ada begitu, Pak Zudan? Ini kan secara sosiologis, kita ini kan perlu hidup dalam sebuah komunitas. Satu RT kan nggak banyak, 50 sampai 75 kepala keluarga. Maka kalau ada warga yang baru nggak mau lapor, sudahlah Pak RT-nya ngalah, datengin. Ya kan? Silaturahmi jalan terus. Setiap ada acara, warga masyarakatnya diundang. Kalau nanti ini orangnya nggak mau aktif, yuk kita datengin rame-rame. Kita bertamu sama-sama. Pasti dia akan risih. Lama-lama akan aktif. Nah, suasana sosial ini yang harus dibangun. Selama ini kan seringkali warga masyarakat itu merasa terpaksa kalau harus datang ke Pak RT untuk ngurus sesuatu. Ya kan? Saya kan bertanya ini, melakukan riset, melakukan kajian, apa sih yang menyebabkan administrasi kependudukan Indonesia tidak segera naik ke level yang lebih tinggi? Sebenarnya dari pemerintah, ini Mas Trubus, yang kita tuju itu bukan hanya tertib administrasi kependudukan, bukan hanya itu. Pemerintah jauh ingin lebih tinggi dari itu. Bersama Pak Jokowi, beliau itu memberikan arahan yang harus dibangun oleh negara, itu reputasi dan kepercayaan publik. Baik. Jadi kita menuju ke sana. Tertib adminduk itu hanya sarana untuk membangun reputasi negara, untuk membangun kepercayaan publik. Ada fungsi RT yang sangat mendasar. Tetapi malah nggak pernah dilakukan. Apa itu, Pak? Salah satu perintah Undang-Undang Adminduk itu mengatakan begini, pelaporan kematian warga itu dilakukan oleh Ketua RT. Jadi Ketua RT tidak pernah melaporkan. Di Dukcapil jarang sekali. Ada yang laporin itu, nggak ada ya Pak? Nggak ada yang lapor keluarga, padahal kewajiban pertama itu dibebankan pada Ketua RT. Nah, kalau ini saja mau dilakukan, waduh saya bersyukur banget. Administrasi kependudukan kita akan sangat tertib. Akan sangat rapih. Akan perbaiki, ada terus perbaikan ya, seperti itu. Pencatatan kita kan Adminduk itu basisnya pelaporan. Nah,
pelaporan di Indonesia yang paling buruk itu pelaporan kematian. Nah, pelaporan yang terbaik itu perekaman KTP elektronik. KTP elektronik kan sekarang sampai dengan hari ini. Ini mengandaikan kalau masih hidup rajin lapor, begitu. Kalau sudah mati nggak mau lapor, begitu ya. Memang repotnya yang sudah mati itu kan nggak bisa lapor sendiri kan. Betul, betul. Jadi perekaman KTPL per hari ini itu 97%,1. Nah, kemudian akte kelahiran itu 90%,6. Tapi akte kematian itu masih rendah sekali. Baik. Gitu. Yang menarik adalah kebijakan publik yang kita lakukan di Perpres ini, ekosistem itu bisa dibangun untuk layanan akte kelahiran misalnya. Jangan kita sosialisasi satu persatu, tapi datangi sekolah-sekolah atau undang kepala sekolah. Kepala sekolah langsung membuat program semua murid di sini dapat akte kelahiran. Jadi ngurusnya lewat sekolahan. Jadi tidak masyarakat berbondong-bondong ke dinas Dukcapil, tapi formulir oleh Dukcapil dikirim ke sekolahan. Oleh para murid dibawa pulang yang belum punya akte, besok lengkapi persyaratannya, Dukcapil ngambil ke sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian saya jelaskan, kita ini sekarang hidup di zaman sekarang. Selalu saya mengatakan, kita tidak boleh berpemerintahan itu menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Ini kunci penting. Presiden Jokowi selalu mengatakan, saat ini bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dulu strateginya penduduk pindah lapor, penduduk yang lapor. Besok yang lapor itu dinas Dukcapil, lapor ke bawah. Pak Camat, penduduk Pak RT RW tinggal dapat map gitu ya. Iya, Pak RT RW tinggal di kantornya. Ini loh penduduk Anda yang pindah. Ini loh penduduk Anda yang baru. Jadi semangatnya itu dirubah. Kami Dukcapil ingin meringankan tugas RT RW di bidang administrasi kependudukan, tapi tugas sosial yang lain ayo di dalam. Poinnya ketemu, pengen meringankan kerja RT RW gitu ya. Nah, tapi ini bisa ini nggak sih Pak, kemudahan ini sejauh mana sudah disosialisasikan? Tadi kan karena komunikasinya ini menjadi salah satu titik kunci utama dari kesuksesan ini juga sebenarnya. Sosialisasi yang diberikan sejauh ini dari Dukcapil juga seperti apa sebenarnya Pak? Betul, Mbak Elisa. Komunikasi sosial ini terus kita lakukan. Sebenarnya kita ini kan melakukan revolusi Adminduk secara evolutif. Jadi revolusi yang evolutif. Revolusinya itu begini, kita merubah cara kerja. Yang tadinya ada 5 surat, tinggal 1 saja. Ini kan revolusi. Tapi ini tidak kita lakukan baru sekarang. Kita sosialisasinya sejak 2016. Bertahap. Terus. Pertama kan kita pembuatan KTPL tanpa pengantar itu kan sudah kita laksanakan mulai 2015, 2016, terus bergulir. Sekarang kita tetapkan dengan Perpres agar ini menjadi gerakan nasional. Kemudian membuat akte kelahiran, cukup membawa surat keterangan kelahiran. Sepanjang sudah ada dalam KK, masuk. Tapi kalau orang belum punya KK, dia harus dari RT RW. Kalau orang belum punya KK berarti belum terdata dalam database. Persoalan padanya bukan tidak perlu lagi Pak RT dan Pak RW-nya. Masih tetap harus lapor. Ini secara kita warga yang baik memberitahu Pak RT atau Pak RW bahwa kita adalah warga di sini. Betul. Jadi nggak baik kalau tidak lapor, berarti kurang gaul sama lingkungan. Benar. Sistem yang baik bila ekosistemnya, lingkungan strategisnya terjaga dengan baik. Keputusan Oktober ini bukan ujuk-ujuk jadi begitu ya? Ini kan kajiannya dari 2015, 2016, di riset. Ya, awalnya 2006. Adminduk kan 2006. Kita perbaiki terus. Jadi sekarang ada yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, membuat akte kelahiran secara online. Jadi Mbak Elisa, putrinya lahir, buat akte kelahiran dari rumah, semua datanya diupload. Kemudian akte kelahiran dicetak di rumah. Jadi kita tidak perlu meninggalkan tempat kerja, bisa dicetak di kantor. Tidak terbayang sebelumnya kan, dan ini terjadi. Bapak Jokowi sudah melonsing di Seoul di Korea. Nah di Indonesia sudah mulai berjalan. Di Depok sudah, itu kan di DKI sudah. Nah terus ini saya dorong. Saya dikritik, Pak Zudan, kan Indonesia belum milenial semua. Saya itu menyediakan yang mau urus manual boleh, yang mau urus secara digital boleh. Wong kita belanja aja ada Tokopedia, Bukalapak gitu kan. Semua ada. Dipilih ya. Jadi pelayanan publik itu harus menyediakan berbagai menu bagi masyarakatnya. Nah itu yang kita tempuh di Dukcapil. Membuat akte kelahiran saya bisa dari rumah. Besok mengurus surat pindah penduduk itu cukup dengan Android.
Nah, itu sedang kita susun sehingga dua hal di dalam Adminduk itu, aspek security dan continuity. Sistemnya aman, keberlanjutan bisa dijamin. Baik. Pak RT, Pak RW, jangan khawatir, nggak kehilangan job, tapi juga di mana kemudian ke depannya kita sebagai warga negara semakin dipermudah. Terima kasih Pak Zudan dan juga Pak Trubus telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.